Ternyata setelah saya amati awal-awal dulu, sebelum terjun memang full di dunia perpuyuhan, kami resign daripada perusahaan itu. Ternyata banyak oknum-oknum, ya, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan di bisnis ini ternyata. Jadi kuncinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Siswanto. Saya berdomisili di salah satu kota Blitar, di desa Perambutan Kawedusan, Kecamatan Ponggok. Saya terlahir 31 tahun yang lalu, terlahir dari kedua orang tua saya yang berlatar belakang seorang peternak. Tetapi setelah mengikuti perjalanan kedua orang tua saya, ternyata beranjak dewasa kami dikenalkan bukan sebagai peternak, melainkan sebagai orang teknik. Begitu juga pun kami dari sekolah itu juga diarahkan untuk menjadi orang teknik. Tapi pada kenyataannya setelah kami melakukan dan menjalankan sebuah kehidupan yang dimana notabene-nya orang tua kami mendidik sangat keras, akhirnya kami tahu bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukan sesimpel dan mencontoh orang tua itu saja, tapi harus kerja keras. Setelah itu menawarkan diri lagi ke sebuah perusahaan Cina. Kami kebetulan juga dikasih amanah untuk memegang sebuah perusahaan itu, untuk menjadi head marketingnya, untuk menjalankan usaha di bidang penjualan otomotif waktu itu. Ya salah satu terbesar di kota Blitar lah. Tapi dalam hati saya ini berontak. Sampai kapan kita ini dibayar terus? Sampai kapan kita ini ikut orang terus? Nah, berawal dari situ saya mengingat salah satu kata motivasi di mana bahwa perubahan itu bukan diukur dari orang tersebut, melainkan dari tindakannya. Nah, akhirnya kami berani mencoba lagi. Ya, mencoba lagi, kami beternak puyuh. Awal 2009 bulan 3 kami beternak puyuh. Ya, beternak puyuh. Setelah beternak puyuh, kami tidak punya modal apa-apa. Ya biasa, karyawan. Karyawan yang notabene-nya gajinya UMR, itu pun cuma bisa beli makan, untuk menghidupi keluarga kami. Dan waktu itu saya belum menikah. Saya masih muda waktu itu, kurang lebih usia kami kalau nggak salah 20 sampai 24 tahun lah kalau nggak salah di situ kami. Nah, bermodalkan semangat, bermodalkan kemauan, saya berani mencoba hal yang notabene-nya belum pernah kami lakukan seumur hidup kami, yaitu beternak puyuh ini. Ya awalnya coba-coba, sekaligus mempunyai sebuah harapan di mana harapan itu nanti kami bisa sukses seperti itu. Oke, 2009 bulan 3 akhirnya kami memutuskan yes untuk beternak puyuh. Modal awal kami 500 ekor dan itu gaji daripada sebuah perusahaan yang kami kerjakan. Di situ saya masih jadi pegawai. Di situ saya dapat gaji 1 bulan, saya potong 80%-nya. Kami sekitar waktu itu di 2009 itu modalnya 3 juta.
Itu 3 juta itu kami manfaatkan secara maksimal. Itu dapat kapasitas 500 ekor 500 ekor plus kandangnya. Kebetulan nggak punya kandang induk, kami numpang di tritisan atau emperan rumah kami waktu itu. Awal merintis di situ. Nah, dari situ ternyata 40 hari kemudian itu ternyata ada telur itu sudah mulai produksi. Setelah masa produksi itu kami intip-intip, ternyata kok hasilnya wah lumayan kan. Nah, dalam sebuah rumus usaha, pikir saya waktu itu simpel. Simpelnya kenapa? Ya, kita ngomongin angka 1 tambah 1 2, berarti kalau ini 1 tambah 1 2, berarti kan kelipatannya otomatis, kalau kelipatannya tambah otomatis hasilnya tambah, seperti itu waktu itu. Karena pola pikir saya dulu masih di karyawan. Nah, pola pikir pada karyawan tersebut akhirnya saya manfaatkan di usaha saya waktu itu awal-awal. Jadi saya terima gaji dari perusahaan itu, saya bekerja, saya akhirnya pelan-pelan saya investasikan ke Poyo. Saya ke Poyo. Nah, selang tidak begitu lama, hampir 1 tahun, ternyata usaha saya dengan manajemen saya yang terbiasa di sebuah perusahaan dengan tekanan bos yang dalam tanda kutip itu agak keras orangnya, akhirnya menciptakan hasil yang saya harapkan di situ dengan manajemen itu. Waktu itu dari 1000, dari 500 ke 1000 di bulan keduanya, saya ke 3 bulannya itu sudah di angka 4000. Loh kok bisa begitu kan gitu. Rumus saya cuma simpel. Jadi setiap bulan saya dapat gaji. Nah, setiap gajian saya belikan Poyo. Nah, dari Poyo tersebut saya ada hasil. Nah, dari hasil tersebut saya belikan Poyo lagi. Jadi sifatnya pengembangan di awal-awal. Nah, setelah 1 tahun berlalu, ternyata Poyo saya sudah mencapai 10.000 waktu itu. Dengan harapan besar, dengan hasil besar, dengan cita-cita besar, ternyata kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan. Yang namanya usaha itu ada jatuh bangunnya dan ada hiruk pikuknya. Apalagi di bagian transaksi, itu yang membuat kami waktu itu menentukan keberhasilan dalam sebuah usaha. 1 transaksi poinnya. Kenapa? 1 transaksi itu, di mana transaksi itu menentukan keberhasilan kita, karena di setiap peternakan itu pasti menghasilkan hasil produksi, yaitu telur. Gitu. Nah, sedangkan telur itu yang bisa menghidupi peternakan kita kan gitu. Nah, kalau transaksinya ini macet, otomatis kita tidak bisa kasih pakan ke peternakan kita, seperti itu. Nah, akhirnya dari situ saya ada kendala di transaksi. Setelah di transaksi, saya ada kendala lagi di bagian apa? Ternyata ada yang namanya hidup, ada nyawa barang hidup nih, unggas Poyo ada hidup, barang hidup berarti kan ada matinya, juga ada penyakit dan lain sebagainya. Nah, di situ saya mulai bimbang, ini mau saya besarkan tapi kok begini. Tapi saya mau ndak mau kita sudah terjun, tetapi hasilnya kok nggak maksimal kan gitu. Nah, dari situ saya mulai memeras otak, saya mulai yang awalnya egois dengan diri saya mulai membuka diri kepada orang. Dan akhirnya kita ketemu orang yang berpengalaman di bidang ini tentunya. Nah, dari situ saya belajar dari nol kembali. Ya, dari nol kembali kita belajar. Nah, bagaimana cara mengenali jenis-jenis Poyo yang bagus. Terus hasil produksinya harus dikeluarkan, terjadi transaksi bagaimana, harus begitu. Tapi tidak sesimpel itu. Proses demi proses kami lalui, sakit demi sakit kita lalui, terus pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan di dunia ternak kami sudah lalui.
kurang lebih 7 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir ini kita sudah mendapatkan apa yang kita harapkan, contohnya di populasi. Nah, sedangkan populasi tersebut ternyata setelah saya amati awal-awal dulu, sebelum terjun memang full di dunia perpuyuhan, kami resign daripada perusahaan itu, ternyata banyak oknum-oknum ya, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan di bisnis ini ternyata. Jadi kuncinya, kalau Anda semua yang pengen beternak puyuh, kuncinya cuma satu. Dulu saya merasakan cari orang yang tepat untuk mengcover dan memberikan solusi atau konsultasi dalam sebuah usaha Anda, tentunya di bidang peternakan. Kenapa kok seperti itu? Karena itu menentukan. Soalnya saya di awal itu saya ditipu orang banyak. Jadi orang-orang itu banyak yang memanfaatkan ketika kita ini orang awam. Contohnya banyak sekali masih hari ini. Pak, saya punya duit 10 juta. Saya beli puyuh. Dia taunya kan puyuh, sedangkan puyuh itu jenisnya banyak. Model kandang jenisnya banyak. Harusnya kan disurvei dulu lingkungannya, terus suhunya bagaimana, itu banyak sekali dipertimbangkan. Saran saya untuk teman-teman yang mau memulai usaha puyuh, cari dulu yang pertama adalah bukan modal sebenarnya.